Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahaura Azrana Pitupulu dengan NIM 0304 1282 22 7054. Saya dari kelompok 12 ingin menjelaskan hasil laporan dari tugas metode numerik dengan judul Integrasi Numerik Metode Newton Kotes Kaidah Simpson 1/3. Adapun di sini anggota kelompoknya yaitu saya sendiri Haura Azrana Pitupulu, kemudian ada Muhammad Rizky Prawira, dan ada juga Fawwa Taslim. Eh, saya lanjut dengan penjelasan latar belakangnya yaitu adapun latar belakang di sini integrasi numerik metode Newton-Cotes yaitu di dalam praktiknya ini tidak semua integral dapat diselesaikan dengan mudah menggunakan metode kalkulus. Pendekatan analitiknya hanya efektif jika fungsi yang diintegralkan memiliki bentuk yang sederhana dan memiliki solusi integral yang jelas. Namun pada banyak kasus di dunia nyata, fungsi yang dihadapi justru cukup rumit atau bahkan tidak diketahui bentuk persamaan matematisnya secara pasti sehingga metode analitik menjadi kurang relevan untuk digunakan. Kemudian adapun eh, cara mengatasi keterbatasannya itu yaitu menggunakan metode integrasi numerik sebagai pendekatan alternatifnya. Kemudian metode ini bekerja dengan cara membagi interval integrasi menjadi beberapa subinterval kecil, lalu menghitung luas daerah di bawah kurva pada masing-masing bagian dengan menggunakan pendekatan tertentu. Contohnya fungsi sederhana atau polinom. Lalu adapun hasil dari setiap bagian itu dijumlahkan untuk memperoleh nilai hampiran integral secara keseluruhan. Ketelitian hasil yang diperoleh sangat dipengaruhi oleh jumlah subinterval yang digunakan, yang dimana semakin banyak pembagian yang dilakukan, semakin akurat juga hasil dari pendekatannya. Kemudian, contoh pendekatan yang sering digunakan dalam integrasi numeriknya itu yaitu metode Newton-Cotes. Dengan metode ini memanfaatkan konsep interpolasi, yaitu dengan mengganti fungsi asli menggunakan polinom yang mendekati perilaku fungsi tersebut. Dengan demikian, proses integrasi yang semulanya sulit atau sukar, sehingga dapat diubah menjadi perhitungan integral polinom yang lebih sederhana dan dapat ditentukan secara eksak. Adapun pendekatan ini sangat berguna terutama ketika data fungsi hanya tersedia dalam bentuk diskrit atau ketika fungsi tidak memiliki primitif yang mudah ditentukan. Lalu di sini ada rumusnya sebagai berikut. I sama dengan integral dengan batas atas B dan batas atas bawah A dengan fungsi fx dx mendekati integral batas atas B dan batas bawah A fungsinya eh, Pn fungsi Pn x dx. Adapun bentuk umum polinom derajat n-nya yaitu Pn fungsi Pn sama dengan A0 ditambah A1x ditambah A2x kuadrat ditambah eh, A sampai N dikurang 1 dengan eksponensial X N dikurang 1 ditambah N X eksponensial N. Menggunakan polinom interpolasi karena setiap suku pada setiap polinom yang tertera itu dapat dilakukan proses pengintegralan dengan cukup mudah, yaitu dengan hanya menggunakan rumus umum integral yang sudah banyak dikenal oleh mahasiswa, yaitu rumus umumnya yang digunakan untuk mengintegral bentuk dari a x pangkat n, seperti yang tertera pada persamaan di bawah ini. Integral dari a x eksponensial n dx sama dengan a dibagi n plus 1 dikali x bereksponensial n plus 1 ditambahkan dengan konstantanya yaitu C. Adapun berbagai aturan integrasi numerik yang diturunkan dari metode Newton-Cotes menghasilkan beberapa pendekatan yang umum, yaitu diantaranya metode salah satunya yaitu tersebut metode tadi tiga yang paling populer salah satunya kaidah trapesium, kaidah Simpson 1/3 atau Simpson rule, dan kaidah Simpson 3/8.
Masing-masing dari metode itu mempunyai karakteristik dan tingkat ketelitian yang berbeda dalam menghampiri nilai integral. Di percobaan ini, metode yang kami pilih dan digunakan yaitu kaidah Simpson 1/3. Lanjut, saya akan menjelaskan apa itu kaidah Simpson 1/3 pada metode Newton-Cotes. Adapun penjelasan umumnya yaitu metode Simpson 1/3 di sini menggunakan pendekatan polinom derajat 2 atau parabola yang lebih akurat dibandingkan dengan metode trapesium yang hanya menggunakan pendekatan kurva, bukan garis lurus dengan syarat jumlah partisi n harus genap. Lebar partisinya yaitu H sama dengan H dikurang A dibagi N. Titik partisinya yaitu XR sama dengan A plus RH. Lalu adapun rumus dasar tiga titiknya yaitu eh, integral batas atas X2 dan integral batas bawah X0 dengan fungsi fx dx mendekati H dibagi 3 dalam kurung fungsinya yaitu F0 ditambah 4F1 ditambah F2. Lalu dilanjut dengan rumus Simpson sepertiga gabungannya yaitu integral dengan batas atas B dan batas bawah A dengan fungsi fx dx mendekati H dibagi 3 dengan fungsi dalam kurungnya F0 ditambah 4 sigma dengan batas N kurang 1 dan batas bawahnya I sama dengan 1, 3, dan 5. Sigma dari F1 ditambah dengan 2 sigma dengan batas atas N dikurang 2 dan batas bawahnya yaitu I sama dengan 2, 4, dan 6 dengan fungsi Fi. Kemudian ditambah dengan Fn. Lalu pola koefisiennya berpola 1, 4, 2, 4, 2, titik-titik, kemudian 4 dan 1. Adapun galat metode Simpson 1/3 di sini yaitu E sama dengan minus dari H eksponen 5 dibagi 90 dengan fungsi eksponen 4 dikali T. Galat totalnya di sini yaitu E total sama dengan 0 dikali H dengan eksponen pangkat 4. Kemudian adapun tahapan penyelesaian integrasi numerik dengan menggunakan metode Newton-Cotes khususnya pada kaidah Simpson 1/3 dapat dilakukan dengan cara 8 langkah, yaitu pertama menentukan fungsi fx, kemudian menentukan batas a dan b, lalu memilih n genap, menghitung h, menentukan titik x1 atau xi, kemudian hitung nilai fungsi, mengsubstitusi ke rumus Simpson 1/3, dan menghitung galet jika diperlukan. Lalu saya akan menjelaskan partisi dan epsilon dalam laporan ini. Di dalam mengintegrasi numerik, partisi merupakan langkah awalnya yang paling penting yaitu dengan membagi interval A dengan B menjadi beberapa subinterval yang sama panjang agar perhitungan luas di bawah kurva dapat dilakukan secara lebih sederhana. Jika jumlahnya partisi tersebut yang digunakan adalah n, maka lebar setiap subinterval dinyatakan sebagai H sama dengan B dikurang A dibagi N. Titik pembagi pada interval itu kemudian dapat dinyatakan dalam bentuk XI sama dengan A ditambah IH dengan I batasannya yaitu 0, 1, 2, dan seterusnya. Melalui pembagian ini, pendekatan nilai integral dapat dilakukan dengan menjumlahkan kontribusi luas dari setiap subinterval dengan menggunakan metode seperti trapesium maupun Simpson. Semakin banyak jumlah partisi yang digunakan, maka nilai H akan semakin kecil, sehingga hasil pendekatan menjadi lebih akurat. Namun, hal ini juga menyebabkan jumlah perhitungannya meningkat, maka perlu dipertimbangkan keseimbangan antara ketelitian dan efisiensi dari komputasinya. Selain itu, partisi konsep penting lainnya dalam integrasi numerik adalah epsilon, yaitu dengan nilai yang menyatakan batas toleransi kesalahan yang masih dapat diterima.
Dalam parameter ini biasanya digunakan sebagai kriteria penghentian dalam proses iterasi, sehingga perhitungan akan dihentikan ketika selisih dua hasil berturut-turut sudah cukup kecil. Dalam kondisi itu dapat dituliskan sebagai berikut. Nilai mutlak dari K dikurang I K kurang satu lebih kecil dari epsilonnya. Dengan I K menyatakan hasil pendekatan pada iterasi ke K dan I K kurang satu adalah hasil sebelumnya. Nilai epsilon sangat mempengaruhi kualitas hasil akhir karena semakin kecil nilainya, maka pendekatan yang diperoleh akan semakin mendekati nilai sebenarnya. Adapun di sisi lain, nilai yang terlalu kecil juga akan meningkatkan jumlah iterasi dan waktu komputasi. Oleh karena itu, pemilihan epsilon harus disesuaikan dengan kebutuhan antara tingkat akurasi dan efisiensi perhitungannya. Dilanjut dengan penjelasan dari ekstrapolasi Richardson. Penjelasannya di sini yaitu eh, ekstrapolasi Richardson merupakan salah satu teknik dalam integrasi numerik untuk meningkatkan ketelitian hasil pendekatan dengan cara mengkomunikasi dua atau lebih hasil apromaksi yang memiliki ukuran langkah atau step size yang berbeda-beda. Dalam metode ini didasarkan pada asumsi bahwa galat hasil integrasi numerik dapat dinyatakan dalam bentuk deret terhadap H tersebut. Sehingga dengan menghilangkan suku galat utamanya akan memperoleh hasil yang lebih akurat. Nah, secara umum, jika IH adalah hasil pendekatan integral dengan ukuran langkah H dan orde galatnya fungsi OH eksponensial P, maka ekstrapolasi Richardson dapat dinyatakan sebagai berikut. I barunya sama dengan 2 eksponensial P dikalikan I H bagi 2 dikurang IH dibagi 2 eksponensial P dikurang 1. Ekstrapolasi Richardson pada metode Simpson 1/3 ini digunakan untuk meningkatkan ketelitian hasil integrasi dengan memanfaatkan sifat galat dari metode Simpson yang berorde OH eksponensial 4. Dimisalkan I-nya adalah hasil pendekatan integral dengan menggunakan metode Simpson 1/3 dengan lebar langkah H dan I-H dibagi 2 adalah hasil pendekatan dengan jumlah partisi 2 kali lebih banyak. Dikarenakan galat utama metode Simpson berorde 4, maka bentuk ekstrapolasi Richardson yang digunakan adalah sebagai berikut. Adapun IR-nya yaitu sama dengan 2 eksponensial 4 dikali IH dibagi 2 dikurang IH dibagi 2 eksponensial 4 dikurang 1 menghasilkan 16I. H dibagi 2 dikurang IH dibagi 15. Dengan IR merupakan hasil integral yang telah diperbaiki. Diperolehlah persamaan ini dari penghilangan suku galat utama sehingga orde galat meningkatkan OH eksponensial 6. Lanjut, saya akan menjelaskan fungsi yang digunakan pada perhitungan, yaitu fungsi fx dengan integral b sebagai batas atas dan a sebagai batas bawah. Fungsinya yaitu e dengan eksponensial a sin dx plus zx, lalu dikalikan cos dalam kurung arctan bx, dan juga dikalikan dengan sin h cx, lalu dibagi ox plus f. Ditambahkan fungsi akar dari gx plus h, dibagi i ditambah cos h jx dikurang a1. Dikalikan logaritma natural dari kx plus l eksponensial m dikalikan tan h nx. Ditambahkan sin px plus cos qx dibagi rx plus akar dari sx plus t. Ditambahkan lagi arc sin dari ux dikali cos h vx dibagi cos w ditambah x dipangkatkan y. Kemudian akan saya lanjutkan pembahasannya ke dalam flowchart. Adapun langkah flowchart fungsi fx di sini yaitu dimulai dengan start, lalu memasukkan nilai x di dalam codingannya. Sebagai penjelasannya yaitu bagian A1 eksponen A sin dx ditambah z di pangkat x
dikalikan cos A tan BX dikali sin H CX dibagi bagian A2 sama dengan O dikali X plus F. Lalu adapun bagian A-nya yaitu bagian A dibagi bagian A1 dibagi bagian A2. Lalu bagian B-nya eh, adapun sebagai berikut, sehingga hasil bagian A ditambah bagian B ditambah bagian C dan bagian D. Lalu eh, penjelasan rincinya sebagai berikut ini. Penjelasan flowchartnya, yang pertama start flowchart dimulai dengan simbol terminator atau oval yang menambahkan awal eksekusi program. Pada tahap ini belum ada proses pertimbangan yang dilakukan. Lalu yang kedua, input nilai X. Di sini program menerima input berupa nilai X yang akan digunakan dalam seluruh proses perhitungan fungsi. Lalu yang ketiga, hitung bagian A1. Di sini program menghitung komponen pertama, yaitu A1, yang melibatkan fungsi eksponensial inverse, sinus atau asin, trigonometri cos dan tan, serta hiperbolik atau sin H. Semua operasi dilakukan dengan rumus yang sesuai yang diberikan. Lanjut yang keempat, hitung bagian A2. Selanjutnya hitung bagian A2 yang merupakan operasi linear sederhana dari perkalian dan penjumlahan, yaitu O dikalikan X plus F, O dibagi C dot X plus F, O dikali X plus F. Lalu ada pun yang kelima, yaitu hitung bagian A. Nilai bagian A diperoleh dengan membagi bagian A1 dengan bagian A2. Yang keenam, hitung bagian B. Program dilanjutkan menghitung bagian B yang terdiri dari operasi akar, logaritma natural atau log, fungsi hiperbolik, cos H dan tan H, serta operasi aritmatika lainnya seperti pembagian dan perkalian. Lalu yang ketujuh, hitung bagian C. Berikut dihitung bagian C yang merupakan kombinasi fungsi trigonometri, sin dan cos yang dibagi dengan ekspresi yang mengandung akar dan operasi linear. Lalu yang ke-8, hitung bagian D. Program menghitung bagian D yang melibatkan fungsi inverse, sinus atau asin, hiperbolik cos H, serta pembagian dengan fungsi kosinus yang dikomunikasikan dengan operasi eksponen atau pangkat. Lalu yang ke-9, hitung hasil akhir. Semua komponen yang telah dihitung sebelumnya dijumlahkan untuk mendapatkan hasil akhir. Yang dimana hasil itu yaitu sama dengan bagian A ditambah bagian B ditambah bagian C ditambah bagian D. Lalu muncullah tampilan hasil, yaitu nilai hasil perhitungan ditampilkan dalam output dari programnya tersebut. Lalu yang 11N, di mana flowchart diakhiri dengan simbol terminator yang menandakan seluruh proses telah selesai dijalankan. Lalu masuklah kita ke dalam flowchart kaidah Simpson 1/3-nya. Di sini dimulai dengan start dan dapat dilihat dengan susunan flowchart seperti berikut ini. Di sini akan saya jelaskan langsung saja mengenai penjelasan flowchartnya, yaitu dimulai dengan start seperti tadi, memasukkan perhitungan metode Simpson 1/3, lalu yang kedua menginput datanya, memasukkan nilai batas bawah yaitu Y dan batas atasnya W dan jumlah subintervalnya N. Dengan nilai N harus bernilai genap karena itulah salah syaratnya metode Simpson 1/3. Lalu kemudian menghitung H, programnya menghitung setiap lebar subinterval. Nilai H-nya ini digunakan untuk menentukan jarak antar titik pada interval itu. Lalu yang keempat, inisialisasi sumber, di mana program mengatur nilai awal jumlah dengan rumus sebagai sum sama dengan fungsi Y ditambah fungsi W. Lalu yang kelima, inisialisasi I sama dengan 1. Perulangan ini dimulai dari indeks I sama dengan 1 untuk menghitung titik-titik di antara Y dan W dengan pengecekan I lebih kecil dari N. Lalu program mengecek apakah nilai I-nya masih kurang dari N, sehingga jika masih benar atau true, maka perhitungan dilanjutkan. Dan jika salah atau false, maka perulangan akan berhenti. Kemudian yang keenam, dilanjutkan titik X, di mana titik dihitung dengan rumus X sama dengan Y ditambah I dikalikan H. Lalu yang ketujuh, pengecekan I genap atau enggak.
di mana I persenan 2 sama dengan 0. Jika I genap, maka sum atau hasil ditambahkan sama dengan 2 dikali fungsi X. Dan jika I ganjil, maka sum atau hasil ditambahkan sama dengan 4 dikali fungsi X. Lalu yang ke-8, I sama dengan I tambah 1, di mana penjelasannya itu nilai I ditambah 1 lalu dikembalikan pengecekan I lebih kecil dari N untuk kembali melakukan perluangan. Lalu yang terakhir, dua terakhir, hitung hasil akhirnya setelah melakukan perulangan dan selesai hasil integral dihitung dengan rumus H dibagi 3 dikalikan sum. Lalu yang terakhir N, prosesnya selesai dan nilai hasil dikembalikan sebagai pendekatan integral menggunakan metode Simpson 1/3. Lalu saya lanjut lagi dengan flowchart skala teoritis Simpson 1/3-nya. Dapat dilihat dengan flowchart yang sebagai berikut ini. Nah, di sini akan saya jelaskan penjelasannya. Dimulai dengan start tadi, dengan start yang sama, flowchart yang di start dengan metode perhitungan Galat Simpson 1/3, lalu yang kedua input dimasukkan W, Y, dan N. Penggunaan pemasukan batas awal, yaitu batas bawah A, batas atasnya B, dan jumlah intervalnya N. Sehingga nilai ini digunakan untuk menghitung lebar pias dengan rumus H sama dengan W dikurangi Y dibagi N. Kalau yang ketiga, menghitung lebar pias atau H, di mana lebar piasnya dihitung menggunakan rumus H sama dengan W dikurangi Y dibagi N. Di mana nilai H menentukan jarak antar titik pada interval dan akan digunakan dalam perhitungan turunan serta galat. Lalu yang keempat, menghitung titik tengah atau XT, di mana titik tengah interval dihitung dengan rumus XT sama dengan Y ditambah W dibagi 2. Dengan nilai ini digunakan sebagai pusat dalam pendekatan F4. Lalu menghitung F4-nya. Pendekatan F4-nya dihitung menggunakan rumus F4 sama dengan fungsi XT dikurang 2H, dikurang 4 fungsi XT dikurang H, ditambah 6F XT dikurang 4 fungsi XT ditambah H ditambah fungsi XT ditambah 2H dibagi H eksponensial 4. Yang dimana nilai ini diperlukan kan Galat Simpson bergantung pada turunan keempat fungsi. 6. Menghitung galat. Galat teoritis dihitung dengan rumus galat sama dengan FABS dikurang dalam kurung kurang minus W dikurang Y dibagi 180 dikali H eksponensial 4 dikalikan F4. Dengan nilai mutlak digunakan agar galat bernilai positif hasilnya. Lalu outputnya hasil galat tersebut ditampilkan oleh program dengan nilai galat yang diperoleh dan proses yang terakhir yaitu N, yaitu prosesnya selesai. Dilanjut dengan penjelasan dari flowchart kode utama di aplikasinya. Adapun flowchartnya adalah sebagai berikut ini. Kemudian penjelasannya akan saya jelaskan langsung. Nah, di sini dimulai dengan yang sama juga, menggunakan start metodenya. Sudah dimasukkan titik awal alur logikanya sebelum masuk ke tahap input data dan pengolahannya. Lalu yang kedua, menampilkan judul program, di mana simbol proses ini menunjukkan bahwa program menampilkan informasi awal mengenai datanya yang dimasukkan oleh pengguna. Lalu yang ketiga, input parameter fungsi, di mana di simbol jejar genjang ini yang menggunakannya diminta memasukkan parameter fungsi berupa kode atau koefisien A sehingga A1. Parameter itu digunakan untuk membentuk fungsi matematis yang akan dihitung nilai integralnya. Jadi data ini menjadi dasar dari utama perhitungannya. Lalu yang keempat, input batas integral A dan B. Di sini pengguna memasukkan batas bawah atau A dan batas atas B integral. Lalu kedua nilainya itu menentukan interval integrasi yang akan dihitung dalam metode numeriknya.
Lalu yang kelima, memilih metode perhitungan. Di simbol ini menampilkan pilihan metode perhitungan, yaitu partisi tetap atau epsilon adaptif. Programnya ini memberikan opsi agar pengguna dapat memilih pendekatan sesuai kebutuhan akurasi atau ketelitian yang dipakai. Lalu yang keenam, mode sama dengan satu. Simbol belah ketupat di sini merupakan percabangan utamanya. Di program eh, akan dicek apakah pengguna ini memilih mode satu yang dimana jika true maka alur menuju metode partisi tetap dan jika salah atau false maka menuju metode epsilon adaptif. Lalu yang ketujuh input and max sama dengan mode satu. Input and max dikurang mode satu. Di dalam cabang mode satu ini pengguna memasukkan jumlah partisi n dengan syarat genap dan lebih dari 0 yang dimana nilai Nmax-nya menentukan banyaknya pembagian interval yang digunakan dalam metode Simpson 1/3. Lalu dilanjut hitungan I, N, dan error teoritis mode satu. Di sini program menghitung nilai integral IN menggunakan rumus Simpson 1/3 dan juga menghitung galat teoritisnya tadi untuk dapat memperkirakan tingkat kesalahan hasil pendekatannya. Lalu yang 9, gunakan di Richardson mode satu. Di sini program menanyakan apakah pengguna ingin menggunakan metode Richardson agar meningkatkan akurasi hasil integral. Lalu 10 Richardson mode satu jika true maka program akan melanjutkan perhitungan tambahan menggunakan 2N dan menghitung nilai Richardsonnya. Namun jika salah, program langsung menampilkan hasil Simpson dan Galat teoritisnya tadi. Lalu yang ke-11, di sini mulai menghitung I2N, IR, dan error R. Pada tahap yang ini, mulai dihitung integral dengan 2N max partisi, lalu dihitung nilai ekstrapolasi Richardson, dan galat Richardson untuk memperoleh hasil yang lebih akuratnya. Lalu yang ke-12, menampilkan hasil mode 1. Program kemudian akan menampilkan seluruh hasil perhitungan, baik hasil Simpson 1/3, Simpson 2N, Richardson, ataupun galatnya sesuai dengan pilihan yang pengguna pilih. Lalu yang 13, input epsilon mode 2. Nah, jika ada percabangan, di percabangan utama pengguna memilih mode 2, maka programnya akan meminta input epsilon yang bernilai lebih dari 0 sebagai batas toleransi kesalahannya. Kemudian yang ke-14, inisialisasi Nmax dan I lama. Di sini programnya mengatur nilai dari awal NMX-nya sama dengan 2, menghitung I lama menggunakan Simpson, dan menginisialisasi variabel konvergennya sama dengan false sebagai penanda awal bahwa proses iterasi belum mencapai kestabilannya. Lalu ada pun yang ke-15 yaitu Nmax sama dengan Nmax dikali 2 dan hitung I barunya. Nah, di sini mulai adanya perulangan yaitu nilai N digandakan untuk meningkatkan ketelitian, lalu dihitung nilai integral baru atau I baru. Lalu yang ke-16, nilai mutlak I baru dikurang I lama, lebih kecil atau sama dengan epsilonnya. Nah, di sini program memeriksa apakah selisih dua hasil berturut-turut itu lebih kecil atau sama dengan epsilonnya. Nah, jika benar atau true, maka perhitungan dianggap konvergen. Namun jika salah, maka proses diulang dan nilainya itu yang lebih besar. Nilai N-nya yang lebih besar yang dipakai. Lalu yang ke-17, Nmax-nya mencapai batas minimum. Nah, untuk mencegah iterasinya nggak terbatas, program mengecek apakah Nmax sudah capai batas atau tidak. Jika iya, maka program dihentikan karena kegagalannya konvergen tersebut. Lalu ada pun yang ke-18, menghitung IN dan error setelah konvergen. Dalam kondisi ini, jika kondisi konvergennya terpenuhi, program dapat menghitung nilai akhir integral dan skala teoritisnya berdasarkan nilai N terakhir. Lalu yang 19, menggunakan Richardson mode 2. Dalam tahap ini, program kembali menanyakan apakah ingin
menggunakan metode Richardson untuk meningkatkan akurasi hasil akhir. Lalu yang ke-20 menampilkan hasil mode 2, di mana mode 2 di sini program menampilkan nilai Nmax saat konvergen, sehingga hasil integral Simpson 1/3, hasil Simpson 2 Nmax jika dipilih, dan hasil Richardson serta hasil galatnya. Lalu yang ke-21, ulangi perhitungan tersebut. Setelah semua hasilnya ditampilkan, maka program nanya lagi apakah pengguna ini ingin mengulangi prosesnya semua itu dari awal, dan jika true, alur kembali ke start awal, dan jika false, maka programnya berakhir. Lalu yang terakhir yaitu N, simbol N yang menunjukkan bahwa seluruh proses perhitungan selesai dan program berhenti dijalankan. Berikut penjelasan dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, mulai dari penjelasan program hingga ke akhirnya. Eh, Sekian presentasi hasil laporan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan ataupun kesalahan dalam penjelasan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Tasdim dengan ujung NIM 131 dari kelompok 12. Di sini saya ingin menjelaskan tentang program yang telah kami buat. Yaitu pertama ada include stream yang berfungsi untuk memanggil pustaka input dan output, yaitu cin, cout. Dan selanjutnya include Gmatch yang berfungsi untuk memanggil fungsi matematika seperti sin, cos, sp, squared, dan lain-lain. Dan exclude ionmanif yaitu berfungsi untuk format output table. Dan di sini ada juga using namespace yaitu berfungsi agar tidak perlu memakai std. Selanjutnya yaitu fungsi. Di sini ada double double A, B sampai seterusnya, yaitu berfungsi untuk menyimpan parameter fungsi dan batas integral. Dan ada juga string ulang, yaitu berfungsi untuk mengulang program yang telah kita buat. Selanjutnya ada double fungsi atau double X, yang dimana ada double bagian A1 dan ada double bagian A2, yaitu dimana bagian A1 berfungsi untuk menghitung komponen pertama pembilang, dan bagian A2 berfungsi untuk penyebut. Selanjutnya ada double bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, dan retur bagian A, bagian B, bagian C, dan bagian D, yang dimana double bagian A berfungsi sebagai selesai, double bagian B berfungsi sebagai komponen kedua fungsi, double bagian C berfungsi komponen ketiga, double bagian D berfungsi komponen keempat. Dan ada juga retur bagian A plus bagian B plus bagian C dan plus bagian D, yaitu berfungsi untuk mengembalikan nilai fx. Selanjutnya ada bagian fungsi Simpson 1/3, yaitu double Simpson, double Y, double W, dan int n, yaitu berfungsi untuk menghitung integral. Ada juga double H sama dengan W sampai Y per N, yaitu berfungsi untuk lebar tiap bias H sama dengan A sampai B per N. Dan ada juga double sum sama dengan fungsi Y plus fungsi W, yaitu untuk memasukkan titik ujung. For inch
yaitu untuk loop semua titik interior, double X, yaitu hitung titik, dan sum, yaitu koefisien 2 jika genap, dan jika ganjil koefisien 4. Dan ada juga retur, yaitu sebagai rumus Simpson. Selanjutnya kita masuk ke perhitungan skala teoritis kaidah Simpson 1/3. Yang dimana ada double skala teoritis Simpson, double Y, double W, dan int n, yaitu sebagai menghitung error teoritis. Dan ada double ST, yaitu ambil titik tengah, dan ada double F4, yaitu berfungsi sebagai aproksimasi turunan keempat, dan ada retur PEPS, yaitu sebagai mengembalikan error absolut. Dan kita masuk ke fungsi table, yaitu void table titik W W int n string keterangan, yaitu berfungsi untuk membuat table titik. Di sini otomatis setelah dijalankan akan keluar tabel yang telah kita buat. Dan selanjutnya kita masuk ke instruments, yaitu sebagai program utama, DO sebagai agar program bisa diulang, sistem yaitu membersihkan layar atau membersihkan konsol. Dan untuk menampilkan tampilan output pada program, yaitu kita masuki nilai input variabel yang sesuai yang telah kita buat. Ada B, C, D, F, G, H, I, J, dan seterusnya. Dengan nilai masing-masing yang berbeda, dan kita ada 3 macam angka yang kita gunakan, yaitu angka kecil, angka besar, dan angka campuran. Setelah kita memasukkan input variabel, selanjutnya akan memasukkan batas integrasi, yaitu di mana ada batas bawah A dan ada batas atas B. Yang di mana batas bawah A kita isi 1 dan batas atas B kita isi 3. Dan selanjutnya ada pilih metode perhitungan, yang di mana pada program ini kita menggunakan 2 metode, yaitu 1 metode partisi, 2 metode epsilon. Di sini saya menggunakan metode partisi, maka saya pilih 1. Dan selanjutnya ada iterasi, yaitu di mana masukkan n maksimum. Berhubung kita menggunakan metode partisi, maka n harus genap di 10 dan seterusnya. Tapi jika kita menggunakan metode epsilon, maka nilai maksimumnya ganjil, seperti 0,0001. Dan di sini ada juga tambahan Richardson jika digunakan. Mungkin sampai di sini penjelasan tentang program.
yang telah kami buat. Dan selanjutnya saya ingin menjalankan program ini apakah sudah sesuai yang dibuat dan apakah tidak terjadi error. Baiklah, di sini saya akan input variabel. Di sini saya menggunakan nilai angka kecil. Langsung saja saya copy ke di sini masing-masing nilainya sudah keluar dan selanjutnya yaitu pilih metode. Kita menggunakan metode partisi. Saya pilih satu dan masukkan n maksimum. Saya masukkan nilai genap yaitu 10, enter, maka akan tampil tabel titik Simpson 1/3 dengan n sama dengan 10. Baiklah, di sini ada hasil integral Simpson 1/3 dan jalan teoritis Simpson dan menggunakan Dickerson jika dipilih. Di sini saya memilih Y untuk mengulang dan saya pilih N jika ingin menyelesaikan program ini. Baiklah, mungkin sekian penjelasan tentang program yang telah kami buat dari kelompok 12. Kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.